Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Sudah cukup lama kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring dengan video pembelajaran yang sudah Bu Fatma buat khusus untuk anak-anak ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi. Di video sebelumnya, Ibu sudah memberikan pengenalan tema 2. Judul tema 2 kita adalah Udara Bersih bagi Kesehatan. Kita akan mulai membahas subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih di pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. 3. Dengan mencari informasi melalui internet, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Yuk, coba kita lihat apa yang bisa kita saksikan pada gambar berikut ini. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Ada manusia, ada hewan. Hewannya juga bermacam-macam. Ada ayam, bebek, kambing. Nah, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar ini? Tentu saja ada makhluk hidup yang berupa hewan dan ada makhluk hidup yang berupa manusia. Masing-masing hewan juga memiliki perbedaannya. Ada hewan yang berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Tapi ada juga hewan yang berkaki 4 seperti kambing. Nah, menurutmu apakah di antara semua makhluk hidup ini ada persamaannya? Tentu saja. Apakah semua makhluk hidup ini membutuhkan oksigen? Iya. Lalu bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Apakah melalui hidung? Lalu ke paru-paru? Nah, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Mungkin kamu bisa melihat makhluk hidup yang ada di latar gambar yang di belakang. Ya, pohon. Pohon berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen. Nah, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Tentu saja dengan menjaga kelestarian tumbuhan atau pohon. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, kamu telah membaca bacaan berjudul Dayu dan Ikan Hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara oleh Dayu? Siapa yang memelihara ikan hias?
Di mana ikan hias itu dipiara? Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan akuarium dibersihkan? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat kamu temukan pada teks yang telah kita baca tadi. Nanti, pada form latihan, silakan kamu membuat dulu peta pikiran atau mind map seperti gambar yang ada pada halaman berikut. Kamu tulis pertanyaan dan kamu tulis jawabannya. Buatlah serapi mungkin. Nanti hasil peta pikiran atau mind map yang sudah lengkap dengan jawaban, silakan kamu upload pada form latihan. Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Apakah ikan-ikan tadi sedang meminum air atau melakukan hal yang lain? Apakah ada yang berpikiran bahwa mulut ikan yang sedang mengatup dan membuka tadi menandakan ikan sedang bernafas? Yuk, coba kita pelajari bagaimana pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau nama latinnya vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. 2. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau bahasa latinnya disebut insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ini adalah gambar sistem pernapasan pada salah satu insekta, yaitu lebah madu. 3.
Alat dan sistem pernapasan pada ikan, atau bahasa latinnya disebut Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh oksigen yang cukup, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Ini adalah gambar sistem pernapasan pada ikan. Nah, ini adalah gambar aliran air saat ikan bernapas. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar dari insang. 4. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. 5. Alat dan sistem pernapasan pada reptil.
Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. 6. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau bahasa latinnya aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, ini adalah gambar pernapasan pada burung. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. 7. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup, mirip seperti amfibi. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian belajar dari rumah. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang Mufarna buat khusus untuk anak-anak ibu kelas 5A. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.